Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antp untuk episode sore ini, yaitu episode 168. Di mana pada episode sore ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini dimana diceritakan kalau Tuan Muda Abimana yang sedang pusing sekali saat ini guys ya, dimana ia menghadapi tuntutan dari Amanda yang tidak terima dengan meninggalnya si Rendra, karena Rendra telah meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan. Ditambah lagi sekarang di perusahaannya Tuan Muda Abimana terjadi penggelapan dana perusahaan secara besar-besaran, di mana waktu itu Tuan Muda Abimana ini mengalami masalah yang menimpa dirinya, yaitu perusahaannya mengalami kebakaran dan para warga pun meminta ganti rugi kepada perusahaannya Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana pun akhirnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang mendapatkan musibah kebakaran tersebut. Akan tetapi rupanya dana yang diberikan oleh Tuan Muda Abimana ini telah digelapkan oleh seseorang. Uang itu pun tidak sampai kepada masyarakat yang telah mendapatkan musibah dari perusahaannya Tuan Muda Abimana. Nah guys, di sini karyawan perusahaan itu pun memberikan laporan kepada Tuan Muda Abimana kalau dana perusahaan ini ada yang telah menggelapkannya. Tentu saja Tuan Muda Abimana ini sangat kaget mendapatkan laporan tersebut. Bertambah kaget lagi Tuan Muda Abimana ini setelah mengetahui laporan dari karyawan perusahaan itu kalau yang telah menggelapkan dana perusahaan itu bukan orang luar tetapi orang dalam. Tentunya di sini Tuan Muda Abimana merasa sangat kaget sekali ya guys ya. Dan akhirnya di scene berikutnya Tuan Muda Abimana pun tidak tinggal diam karena sudah mendapatkan informasi yang telah menggelapkan dana perusahaannya itu adalah orang dalam. Lalu Tuan Muda Abimana pun mencari tahu siapa yang telah menggelapkan dana perusahaannya. Kecurigaan Tuan Muda Abimana ini tertuju kepada Radit, sehingga Tuan Muda Abimana pun menyelidiki apa kebenaran Radit yang telah melakukan tersebut. Di mana di sini Tuan Muda Abimana ketika melihat Radit yang sedang mengendarai mobilnya, ia pun mengikuti mobil Radit. Namun di sini ketika Tuan Muda Abimana melihat Radit yang sedang naik mobil ini, ia pun merasa ragu apakah benar Radit yang telah melakukan sabotase perusahaannya, yang telah menggelapkan dana perusahaannya terhadap dirinya. Karena mengingat Radit yang sudah melakukan banyak kejahatan terhadap dirinya dan telah berbuat baik sehingga Radit pun rela mengorbankan ginjalnya kepada Tuan Muda Abimana, sehingga Tuan Muda merasa ragu kalau Raditlah pelakunya. Kata Tuan Muda Abimana dalam dirinya ini, tidak mungkin jika Radit ini yang melakukannya ya guys, karena Radit sudah rela mengorbankan ginjalnya untuk Tuan Muda Abimana. Nah guys, siapa yang telah melakukan kejahatan yang telah menggelapkan dana perusahaannya Tuan Muda Abimana ini kita belum tahu jelas. Karena di sini kecurigaan ini ada dua nih guys menurut Mimin. Kalau tidak Anita ya Tuan Radit ini ya guys ya, karena mereka sama-sama ingin menghancurkan Tuan Muda Abimana. Dimana saat itu Tuan Muda Abimana benar-benar sangat kesal sekali nah guys ya. Akan tetapi di sini Radit yang pura-pura tenang ini pun tidak tinggal diam. Ia merasa sakit hati sekali kepada Tuan Muda Abimana yang telah mengusir dirinya dari rumah keluarga Sudirja. Di mana Tuan Muda Abimana yang telah menyiapkan sewaan rumah untuk dirinya, padahal Radit yang tinggal di rumah Tuan Muda Abimana ini merasa besar sekali kesempatannya untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana. Akhirnya Radit pun kembali menyusun siasat baru untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana.
Sementara itu di scene yang berbeda juga terlihat di sini di mana Tante Marisa yang akan berjalan pergi keluar ini tiba-tiba saja ia bertabrakan dengan hantunya Karina nih guys. Apakah Marisa ini mengetahui kalau yang dilihatnya ini adalah Karina atau ia tidak mengenali kalau yang bertabrakan dan dilihatnya adalah Karina? Kita belum tahu jelas nih guys ya. Karena di sini hanya diceritakan kalau Tante Marisa ini bertabrakan dengan Karina. Sementara itu di sini terlihat kesedihan Eyang Marta bersama dengan Om Marima ini setelah kepergian Radit dari rumah keluarga Sudirja. Apalagi saat itu Amanda tiba-tiba saja marah-marah dan datang ke rumah keluarga Sudirja, di mana Amanda ini tidak terima kalau Rendra ini meninggal, dan di sini Amanda tidak mau lagi memaafkan kesalahan Tuan Muda Abimana. Pertama baru bisa dimaafkan, tetapi ini yang kedua kali maka hanya dendamlah yang tersimpan. Sementara itu David di sini hanya bisa terdiam dan termangu melihat ke semua kejadian ini. Ia bingung siapa yang harus David bela saat ini nih guys.